Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepanggian malih kali Gimana Kak? narasumber Gus Arif Rahman Hakim. Niki terkait konten yang sudah beredar kemarin. Rencana mau meneruskan yang akan nantinya akan disampaikan oleh Gus Arif tentang PMK. Laras PMK Penyakit mulut dan kulit. Oh, nggih. Mau berkorban tak? Mboten iki masalah PMK riye. PMK. Kan masalah PMK. Nopo sih sak leres-lerese niku nopo PMK niku? Penyakit kuku dan nopo niku? Penyakit mulut dan kulit. Niku terus teng ternak sapi kali mendok. Tapi yang saya lihat memang akhir-akhir ini hewan terutama sapi dan itu juga terakhir ada juga yang menyerang kambing, tapi kayaknya yang lebih dominan itu sapi. Itu penyakit mulut dan kuku. Kalau yang paling parah, yang paling pengaruh itu kayaknya masih ke kukunya, penyakit kuku. Kalau mulut mungkin ditandai dengan nafsu makan, ya karena itu tadi lidahnya itu kan ya sekarang kira-kira sariawan Pak sampean itu kayak jenis sariawan itu loh mulut itu. Otomatis nafsu makannya karena tidak ada, mereka mengunyah makannya sulit, jadi kan akan menjadi kurus. Tapi kalau menurut dinas kesehatan justru yang paling dominan itu tentang penyakit kukunya. Karena kalau sudah ambruk seperti itu, hati-hati saja itu kalau sama punya sapi. Punya sapi sama ya. Ya, ndak punya. Cuman keluhan warga. Ada yang mau korban. Ada yang mau korban ya itu keluhannya salah satu keluhannya PMK. PMK. Ada yang kena penyakit tapi ringan. Tapi terus solusinya ini gimana? Masa penyakit PMK ringan itu tidak diperbolehkan korban? Dan itu pertanyaannya. Itu memang untuk kriteria dari hewan yang sah untuk digunakan korban itu kan tidak punya cacat. Tidak punya cacat itu tidak punya penyakit, tidak punya riwayat penyakit. Dan standar di dalam sah atau tidaknya hewan kurban itu pada saat penyembelihan. Misalnya kalau pada saat penyembelihan tiba-tiba dari rumah sampean bawa kambing atau sapi, tiba-tiba sampai tempat penyembelihan pincang begitu, ya. Itu tidak sah. Itu namanya F atau cacat. Terkait dengan penyakit mulut dan kuku, gini. Kalau misalnya saya lihat sapi ya, saya tidak tahu kalau di kambing. Ya memang akhir-akhir ini ada yang kambing, tapi kayaknya sudah tidak ada sekarang. Tapi yang sering kita dengar adalah ini menyerang penyakit mulut dan kuku atau PMK ini ke sapi. Apakah kita misalnya berkorban dengan hewan katakanlah sapi yang sudah terjangkit PMK atau penyakit mulut dan kuku ini sah atau tidak kan begitu kan? Ini begini, ya semuanya tergantung bagaimana sakitnya kan begitu. Kan orang sakit itu ada yang parah, ada yang kronis, ada yang ringan, ada yang sedang. Ini misal ada salah satu masyarakat yang korban sehat. Ini kan sehat, kelihatan sehat, berdiri ya, makan ya, lahap kan gitu. Dan nantinya diantarkan ketika malam takbir. Malam takbir diantarkan kan posisi sehat. Nah, sudah selesai sholat Idul Adha, terus mau disembelih terus ambruk tidak bisa berdiri. Nah itu gimana? Ambruknya itu sebab penyakit. Ya, penyakit karena tidak ketahuan sama orangnya, karena masih sehat. Nah, paginya mau disembelih terus itu ambruk, sapi itu ambruk, tidak bisa berdiri lagi. Gitu. Terus gimana dengan yang mau berkorban? Apa sah pandang statusnya? Oh gitu. Ya. Ini untuk standar masalah cacat atau penyakit yang bisa mempengaruhi keabsahan hewan tersebut untuk berkorban itu pada saat penyembelihan indah dabhi. Jadi tadi semisal sampean kemarin atau malam hari raya bawa sapi ataupun apa hewan ke panitia korban dalam kondisi sehat, tapi pada saat mau penyembelihan tiba-tiba sakit, katakan penyakit kuku tadi itu ya, itu sakit ambruk dan sebagainya, itu apakah sah atau tidak?
Kalau sudah ambruk berarti kan ini terkena penyakit kuku. Otomatis ini tidak lagi dalam kategori istilahnya sakit yang ringan, sakit yang sudah parah istilahnya. Kalau melihat seperti itu tidak sah untuk berkorban. Jadi begini tak, untuk keabsahan hewan kurban yang sudah terjangkit penyakit PMK itu melihat penyakitnya. Kalau penyakitnya itu sudah sedang ataupun sudah parah lah, istilahnya parah dalam arti sudah jelas-jelas dia itu terjangkit, misalnya sudah ambruk sampai pincang lah. Nah, itu tadi itu tidak sah untuk berkorban, tidak sah. Tapi kalau penyakitnya masih marodul khafif dalam arti ringan, lukanya masih mungkin nafsu makannya itu masih ada tapi kurang gitu loh. Masih bisa berdiri, masih bisa berdiri terus. Nah, ini pentingnya kita melibatkan dinas kesehatan juga, karena belum tentu, misalnya saya pun juga itu bisa menilai ini PMK dalam taraf ringan, sedang, berat itu kan sulit. Kita tidak tahu ya. Mungkin kalau sudah tingkat berat itu kan sudah ambruk itu tadi, misalnya sudah tidak bisa berdiri. Tapi itu kan pentingnya kita konsultasi juga kepada dinas kesehatan, karena bagaimanapun juga untuk menentukan ini dia sakit ringan, sakit sedang, sakit berat tentang masalah PMK itu dalam istilah fikih kita tanyakan ke ahli kubro. Ahli kubro itu memang yang ahli dalam bidang itu. Contoh kalau itu tadi ke kesehatan atau dokter hewan atau siapa. Kalau menurut penilaian mereka, itu misalnya dalam kategori yang sudah parah dibuat untuk korban, itu jelas-jelas tidak sah. Berarti secara tidak langsung ini ya. Secara tidak langsung berarti untuk korban yang akan datang, hari korban yang akan datang, kalau mau berkorban, itu secara tidak langsung harus melibatkan pihak kesehatan. Dokter hewan gitu kan harus melibatkan, kan kita nggak tahu ini sehat apa enggak, ada yang kena penyakit kuku tapi ringan tapi masih sehat. Untuk lebih menjaga kepastiannya enaknya seperti itu, karena belum tentu juga. Ngapunten, misalnya statusnya tokoh pun ataupun ustadz pun atau yang ditokohkan di masyarakat itu untuk menilai bahwasanya ini PMK tahap ringan, sedang, berat belum tentu juga tahu. Karena bukan partnya loh, bukan tahu. Karena begini pentingnya kita konsultasi, biar kita sama-sama enaknya. Misalnya jenengan sebagai panitia korban, belum, ini sudah dapat lisensi belum? Sudah dapat rekomendasi dari kesehatan? Istilahnya kan, sekarang itu loh, misalnya kalau mengadakan acara hajatan. Hari-hari ini besar ini kan banyak orang yang hajatan kan? Nah, contohnya pernikahan, waliman, sebagainya. Coba sama lihat, sekarang menunya apa coba? Menunya kan sangat menghindari terutama masalah sapi juga, daging sapi. Tapi cuman memang sudah diinstruksikan dari pihak desa, dari pihak pemerintah, intinya untuk korban yang akan datang ini diharuskan untuk lapor ke pemerintah setempat. Itu memang saya sudah lakukan. Jadi intinya gini Tat, apakah sah berkorban dengan hewan yang terjangkit PMK itu diperinci. Kalau hewan tersebut terjangkit PMK, penyakit mulut dan kuku, sudah dalam kategori sedang dan berat, misalnya sudah parah lah, dan itu menurut penilaian ahli kubro atau misalnya dokter hewan ataupun dinas kesehatan itu tadi itu tidak layak, itu tidak sah untuk berkorban. Tapi memang ada ulama, memang kalau itu kategorinya masih ringan, marodul khafif lah tadi. Marodul khafif ringan itu ya nafsu makannya sajalah yang mungkin berkurang karena mulutnya ini kan terkena penyakit mulut tadi, koyo Jawane sama ini sariawan gitu loh. Itu kalau menurut saya itu kan masih marodul khafif dalam arti penyakit yang masih tahap ringan, dan menurut dinas kesehatan pun itu masih untuk layak dikonsumsi, dan itu merupakan penyakit PMK yang ringan, itu masih sah untuk digunakan berkorban. Makanya pentingnya dalam agama Islam sendiri pada hal-hal seperti ini juga mengakui bagaimana
fikih ataupun hukum Islam itu status dari rekom dari semacam dokter hewan atau dinas kesehatan, kalau itu benar-benar kompeten orangnya, itu bisa digunakan untuk melakukan hukum. Karena belum tentu juga, maksudnya gini loh, jangan difahami hewan atau kurban yang tidak sah dibuat kurban itu tidak boleh sembelih. Itu kadang pemahamannya seperti itu loh, berarti disembelih tidak boleh. Kan tidak seperti itu. Ya. Hewan kurban yang itu tidak sah untuk berkorban pun disembelih boleh enggak? Misalnya penyakit berat sekalipun, ya, atau sedang misalnya, itu kalau dibuat untuk berkorban kan tidak sah. Tidak sah. Tapi disembelih boleh enggak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya sembelihnya halal enggak? Ya halal pasti. Halal kan? Jadi oleh karena itu, misalnya sampai punya sapi dan itu tarafnya PMK sudah parah, walaupun itu tidak dibuat korban kan tidak sah, kan boleh disembelih. Ya. Kan bisa disedekahkan kan ngono. Ya. Berarti gini, memang itu dijaga, cuman itu sudah peraturan dari kalau kata. Mau nggak mau kita tetap harus ikut peraturan. Gitu. Pemerintah pun itu kan segala hal terkait peraturan itu kan juga untuk kemaslahatan. Iya. Bukan menyulitkan masyarakat sebenarnya, memudahkan masyarakat. Itu tadi karena belum tentu, karena daging sapi itu sekarang dihindari kayaknya. Iya, iya. Sementara kan belum ada terus klinis. Buktinya pada saat acara pun juga mau kan. Oh ya mau, dikasih tidak beli. Kalau dikasih mau, kalau yang beli itu yang tidak mau. Ini sampean sama masyarakat gitu. Ya, saya juga. Saya kalau dikasih dihidang itu ya mau. Tetap mau. Walaupun itu karena PMK. Loh, enggak, saya enggak, kalau PMK itu misalnya ada sapi terjangkit PMK taraf ambruk gitu deh. Terus saya sembelih, mau enggak sama makan? Ya mau, Gus, Mau tapi aja. mungkin yang saya hindari kakinya ya. Dari apa ya, organ tubuhnya sapi yang itu memang terjangkit. Iya, yang terjangkit itu yang enggak mau. Boleh dagingnya tetap halal. Mau Kalau sembelih boleh kok. Iya. Kalau dagingnya ya mau saja mau dikasih. Ya, penyakitnya enggak mau, boleh dikasih. Bisa ditulis gini, menerima penyembelihan PMK. Lari sampai tadi. Motong-motong Gus. Ya loh, kan disembelih enggak apa-apa. Ya jangan dibuat korban, tapi untuk penyembelihan disedekahkan ada masalah. Oh banyak itu yang mau. Nah ini lagi disembelih nggak ada apa-apa Gus. Nggak apa-apa. Terus menurut hukum, ini hukum fikih. Menurut hukum fikihnya, katanya kalau hewan yang sakit itu tidak boleh disembelih karena menganiaya. Gimana itu sebenarnya? Menganiaya gimana maksudnya? Hewan kan sudah sakit kok masih ditambah disembelih. Nah, faktor sakit itu begini, saya ilustrasikan. Ilustrasikan seperti ini. Contoh, saya ambil contoh ayam. Ayam menyeberang jalan Pak. Ya. Nah, itu tabrak benono, bret gitu ya. Glebek. Wes mekek wis mati kan ya. Dan delok PTE misalnya PTE jago. Oh tak sembelih ora, tak sembelih ora, eman kan itu faktornya. Itu kan gini, hewan misalnya ayam ataupun sapi apapun, seandainya tanpa disembelih pun atau misalnya sudah mati sekarat itu tanpa disembelih pun itu akan mati sendiri. Itu kalau safiyah tidak boleh kita nyembelih. Tapi kalau dia itu misalnya punya durasi waktu yang lama, jika dibiarkan itu tetap hidup misalnya sampai sembelih tidak masalah. Oh, tidak masalah. Kalau memang itu misalnya ditabrak masih bisa berdiri dan kakinya cuma pincang, hewan untuk korban misalnya kakinya pincang kan tidak sah untuk berkorbannya, bukan berarti sembelih tidak boleh kan? Cuma kalau tadi cacat apa ketabrak mobil atau gimana nanti pincang itu kan boleh sembelih. Boleh, ya. Yang terpenting kalau Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'iyah itu pada saat misalnya ada ayam yang itu tertabrak oleh sepeda motor, wis kejet ngono ketat.
Terus disembelih langsung itu gimana? Kejet itu kalau safiah tidak boleh, tidak halal. Kenapa? Tapi ada yang bolehkan itu boleh. Ada yang boleh. Itu faktor iman Mas Leman. Salah satu nih. Iki sampean faktor iman. Jadi lebih cilik ora sampean belajar, mati-mati kono. Podoe Pak sapi, sama saja sapi. Coba sapi itu, kalau memang sudah puarah teman, masa mau sampean sembelih? Anda mungkin. Karena tanpa disembelih pun itu kan mati sendiri. Tapi kalau misalnya, aduh daripada itu undang mati tak boleh wis jangan. Nah, itu kan masih lama kan? Itu pun tadi hewan yang tertabrak mobil apa gimana itu disembelih, apa boleh tanpa sepengetahuan yang memiliki yang punya, Gus? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Kata tidak boleh hukumnya. Berarti ya tidak boleh. Kecuali begini, ya itu apa itu ayam misalnya daripada mati tak beli apa wis. Iman lho. Iki nggo mayoran, delok wonge Pak. Wong pelit tidak tahu beli PT dibeleh. Tapi biasanya orangnya muring-muring kok biasanya dibeleh. No muring-muring aja. Berarti intinya kalau bukan punya milik kita sendiri, yang tidak boleh kita, enggak, maksud saya begini, kalau misalnya ayam itu tertabrak, kalau sapiah kan tidak sah, karena itu misalnya walaupun tanpa disembelih itu kan masih ragu, ini matinya gara-gara pisau nih sampean atau tertabraknya. Tapi kalau ulama lain ada yang memperbolehkan, dan itu misalnya sampean lakukan pada ayam yang bukan milik sampean, terus sampean beli, sampean laporkan, kan halal gitu loh. Yang tidak boleh itu sampai memakan ayamnya yang orang lain gitu loh, yang nggak boleh. Walaupun tidak ketabrak. Iman gimana ya? Iman Pak. Mau coba tak beleh ini sampai batang gus rapopo matur nuwun alhamdulillah dan ngono kan. Kan faktor iman namanya gitu loh. Jadi tidak masalah. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau masalah hewan korban juga kita teliti dulu lah. Kita lihat dalam arti begini, jangan sampai di momentum Idul Adha seperti ini dengan adanya penyakit PMK itu mengurangi. Bahkan ini saya yakin tidak cuma kemungkinan ini akan mengurangi jumlah orang yang mau berkorban. Itu jangan sampai jangan sampai mengurangi intensitas kita untuk berkorban. Wah, PMK semua tak tunggu ngarep neh, jangan. Wong tidak semua sapi itu juga terjangkit PMK. Jadi jangan diglobalkan. Dan maksudnya begini loh, hewan yang terkena PMK itu tidak sah. Ya lihat dulu penyakitnya, tingkatannya. Kalau menurut dinas kesehatan itu masih bisa untuk istilahnya penyakitnya ringan, masih luka biasa dan sebagainya, itu ya sah-sah saja. Ini segera harus disampaikan pada warga dan masyarakat yang mau. Iya, maksud saya begini loh. Akhir-akhir ini yang terkena PMK itu jangan sampai mengurangi keniatan kita untuk berkorban. Karena apa? Korban itu tidak cuma sunnah loh, ada yang wajib. Misalnya begini, sampeyan nazar misalnya, aku misalnya anakku juara, cuman aku korban kalau sapi loh, sampeyan kan berarti wajib. Ya. Wajib berkorban, kan begitu. Otomatis kan masuk sampai gara-gara terkena PMK kan ada sapi juga yang masih dalam taraf ringan dan ada yang sehat. Jadi itu yang perlu disampaikan juga. Walaupun terkena PMK itu jangan mengurangi lah keniatan kita untuk berkorban. Mungkin itu tadi ya. Intinya korban ini korban, status korban ini tetap kan gitu. Tetap tidak ada permasalahan kalau kena PMK ini. Jangan harus libur, kan tidak ada. Buktinya pun kalau tidak ada sapi juga kami. Nanti tergantung manusianya. Iya, tergantung manusianya. Nanti kalau memang dari tadi jenengan ambruk, belah saja. Belah. Nah, buat sedekah. Kalau itu masih durasi waktu lama loh. Iya. Wis ora sekarat, Pak. Wis sekarat ambruk sama belah enggak boleh. Karena dia itu matinya ini apakah sampai sembelih atau gara-gara penyakit itu tadi, gitu. Maksud saya, jadi jangan mengurangi lah intensitas berkorban kita gara-gara PMK. Ojo mengkambingkan PMK untuk menghalangi kita untuk berkorban, tetap berkorban lanjut gitu loh. Nah ini yakin sampai dia saja nanti pada saat pelaksanaan Idul Adha itu pasti berkurang.
Biasanya musola sampean misalnya kalau kambing itu kan tidak begitu dampak. Yang biasanya ada sapi nanti dia saja. Ada sapi tidak di situ kan. Jadi misalnya ada warga nih sampean, tokoh-tokohnya ataupun warga masyarakatnya. Kalau mau berkorban sapi, monggo dicek dulu ke dinas kesehatan. Kalau menurut dinas kesehatan itu memang memenuhi syarat untuk layak untuk disembelih, dipersilahkan. Jangan sampai kita menghalang, ojo korban sapi sik iki PMK jangan. Dah ya, itu terkait PMK. Jadi PMK tergantung apa manusianya sendiri.